Dari siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Sedikit terima kasih juga kepada Mas Bagas, Bang Jeffrey, dan Mas Arjuna yang sudah berkenan menjadi narasumber diskusi politik menuju pemilu 2024, yang mana diskusi ini diinisiasi oleh Akar Rumput Strategic Consulting atau RSC bersama platform gersospol.id. Dan sedikit informasi, ini adalah diskusi kedua kita, Mas dan abang-abang semua yang hadir, yang mana diskusi pertama kita adalah mengangkat tema soal narasi Pilpres satu putaran mungkinkah. Itu kita mengundang juru bicara muda dari masing-masing tim kampanye nasional, dari pasangan Capres-Cawapres nomor 1, 2, dan 3. Nah, hari ini kami mengundang anak-anak muda, tokoh muda dari teman-teman organisasi kemahasiswaan. Ada Mas Bagas dari Ketum PBH ini baru terpilih, selamat untuk Mas Bagas. Kemudian juga ada Bang Jeffrey Gultom dari Ketua Umum PB juga Bang bahasanya. Ya, pengurus pusat. Pengurus PP GKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan juga ada Mas Arjuna dari DPP GMNI yang sudah hadir, dan juga teman-teman yang sudah hadir di kesempatan baik ini. Nah, diskusi kita hari ini mengangkat tema soal peran anak muda menanggapi debat Capres pertama dan juga tentunya tantangan di debat Capres kedua. Kita ingin melihat bagaimana anak muda menanggapi, merespon, menganalisa apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing calon pemimpin kita. Dan juga besok, insya Allah di 22 Desember juga akan ada debat Cawapres, yang mana di debat pertama isunya demokrasi, pemerintahan, dan juga kebijakan umum, kebijakan publik. Dan juga nanti di debat kedua isunya mengenai kesejahteraan sosial, terus juga APBN, APBD, investasi, dan ekonomi kerakyatan. Nah, ini kita ingin mendengar sejauh mana hasil dari debat pertama dari masing-masing capres. Kita ingin melihat, menguji, menganalisa bagaimana respon dari anak-anak muda dalam menanggapi hasil dari debat pertama. Mungkin untuk menjawab atau memberikan tanggapan pertama, dipersilakan Mas Arjuna mungkin untuk bisa merespon, Mas. Ini untuk debat pertama dulu ya, ya. Soal isu hak, hukum, dan demokrasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya tentang debat pertama cukup menarik sebenarnya, karena memang ada beberapa isu yang muncul yang selama ini ada di publik. Terutama saya lihat yang terbaru ditanyakan beberapa paslon, terutama soal MK-MK. Putusan MK kita tahu itu menjadi perdebatan publik, karena memang debat ini kan memang harus mewadahi seluruh isu publik yang ada di publik. Entah kita kan nggak berpikir merugikan siapa, menguntungkan siapa, itu kita nggak berpikir. Yang terpenting adalah masalah masyarakat. Apapun itu harus dijawab dan dibahas oleh mereka ini yang calon pemimpin kita kan. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik adalah dibanding misalnya debat Capres yang lalu tahun 2019, ini lebih ramai dengan isu-isu yang memang cukup viral di publik, MK-MK, ada isu HAM dan sebagainya. Namun menurut saya ada beberapa hal catatan, mungkin saling sanggahnya kurang. Nah, ini yang menurut saya perlu ada saling sanggah, sehingga kelihatan semua punya argumentasi, punya cara berpikirnya, kita bisa tahu lah.
oh capres yang satu cara berpikirnya A, capres yang dua cara berpikirnya seperti dan sebagainya. Cara berpikir itu atau paradigmatik itu perlu menurut saya, karena segala kebijakan nanti besok yang diambil oleh para calon pemimpin siapapun yang menang itu bisa kita lihat dari paradigmanya, paradigma berpikirnya. Jadi menurut saya kalau debat ya wajar, memang semua orang akan menata kata, menata teori itu wajar karena namanya debat. Dan itu memang debat ini semua pemimpin wajib bisa, karena mengutarakan pendapat harus bisa, terutama dengan ide, gagasan, itu penting. Kalau soal bagaimana eksekusinya itu kan nanti setelah jadi setelah terpilih. Setelah terpilih. Menurut saya ada beberapa perdebatan yang saya kira kurang sesuai lah. Misalnya kenapa kok debat ini hanya mewadai orang yang pintar berkata-kata dan sebagainya. Namanya juga debat. Ya. Nah pasti yang diuji adalah sebenarnya kerangka berpikir masing-masing paslon. Ya kan? Tentu kan kita sebagai anak muda ya, kita pengen lihat paradigma kerangka berpikir masing-masing calon. Tentu kan tidak hanya gimmick saja ya yang diperlihatkan, tapi juga kerangka berpikir, paradigma keperpihakan itu kan terlihat dari situ. Misalnya soal isu Papua misalnya, itu kan masing-masing capres punya paradigma. Ada paradigma dialog, ada paradigma keadilan, ada paradigma misalnya militerisme misalnya dan sebagainya. Nah itu penting menurut saya disampaikan sehingga masyarakat tahu. Selama ini kan kalau campaign kan pasti semua orang ngomong baik-baiknya, tapi kalau debat ini kita uji dia konsisten nggak dengan apa yang dia sampaikan selama ini dalam campaign atau di medsos ya. Mohon maaf, apalagi sekarang ini media sosial kita dipenuhi oleh buzzer. Nah itu yang penting adalah menguji dari gagasan ini. Jangan sampai masyarakat itu dapat informasi itu dari buzzer. Buzzer ini kan pasti mengunggulkan salah satu dengan berbagai macam cara, tapi mendiskreditkan yang lain misalnya. Nah itu menurut saya penting untuk diuji, baik nomor 1, 2, 3 ini gagasannya dia konsisten nggak dengan apa yang dia sampaikan. Misalnya dia mengatakan berapi-api dalam pidato di masyarakat misalnya, mengatakan saya sangat pro kedaulatan pangan, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, demokrasi. Nah, tapi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan, ya diuji oleh para paslon-paslon yang lain, itu kan kelihatan. Ini sebenarnya konsisten nggak, komit nggak dengan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai hanya sekedar jualan kecap. Kalau jualan kecap kan semua pengen nomor 1 mas. Ya kan? Nggak ada orang jualan kecap itu ngomong kecap saya itu tidak lebih bagus dari kecap yang lain. Pasti kan kecap saya pasti lebih bagus dan sebagainya. Nah masyarakat tidak butuh pemimpin yang seperti itu pasti. Yang butuh adalah mereka komit dengan gagasannya, mereka konsisten. Ketika diuji dalam debat mereka bisa menjelaskan dengan strike, ya kan? Tidak mencela-mencela istilahnya. Itu menurut saya mas yang penting. Dan itu harus KPU harus menambah durasi untuk saling sanggah itu. Oke, menarik sebenarnya yang disampaikan Mas Arjuna. Kebetulan sedikit Mas, kita juga teman-teman ke Sospol menganalisa gitu melalui beberapa platform dan juga meriset bahwa ternyata yang menjadi kekhawatiran publik melalui sosial media adalah kurangnya dialog antar paslon. Artinya beradu gagasan antar paslon itu kurang, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arjuna. Mungkin kita lanjut ke Bang Jeffrey. Bagaimana Bang Jeffrey melihat hasil debat capres pertama? Yang mana sebenarnya banyak isu sensitif Bang yang melekat, identik dengan kita teman-teman mahasiswa. Itu ada isu HAM, demokrasi, dan juga hukum gitu. Bagaimana Bang Jeffrey melihat hasil debat capres pertama Bang? Ya, tes. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya kalau saya cukup sependapat dengan Ketum Arjuna. Bagi saya sebenarnya debat capres yang pertama ini malah kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena normatif semua. Baik pembahasan mengenai hukum, penegakan hukum, kemudian mengenai demokrasi, kemudian pelanggaran HAM. Bagi saya ketiga calon presiden yang sekarang lagi berkontestasi ini
cari aman semua. Normatif, nggak ada jawaban yang konkret mengenai substansi yang disampaikan. Misalnya terkait mengenai pelanggaran HAM di Papua, bagaimana solusinya? Dialog katanya, dialog yang seperti apa? Bukankah pemerintahan yang sebelum-sebelumnya juga terus melakukan dialog, tapi hasilnya apa? Gitu. Kemudian kalau misalnya dibilang contohnya pendekatan militerisme, seperti apa pendekatannya? Gitu. Apakah menjawab persoalan di Papua? Gitu. Termasuk misalnya tentang penegakan hukum. Saya lihat nggak ada narasi yang disampaikan oleh kandidat-kandidat presiden itu mengenai pemantapan atau penegakan hukum di Indonesia yang konkret. Misalnya kalau saya jadi presiden, kandidat A, B, C misalnya, saya akan memperkuat lembaga kejaksaan atau KPK gitu, atau saya akan memperjuangkan undang-undang misalnya perampasan aset atau siapapun koruptor maka kita akan miskinkan. Nah, itu kan konkret. Jadi siapapun pejabat negara yang ingin melakukan tindakan korupsi pasti akan takut gitu. Tapi kalau penegakan hukumnya masih seperti yang sama, ya saya pikir korupsi di Indonesia itu nggak akan bisa diberantas gitu. Karena ya cara berpikirnya mungkin saya akan korupsi 1 triliun misalnya, nanti urusan hukum berapa ratus M, nanti di penjara seperti apa, ada pemotongan atau remisi hukuman, setelah itu masih ada ratusan miliar lagi. Jadi nggak ada, normatif semua. Termasuk juga mengenai demokrasi kita yang kemarin cukup hangat mengenai MK-MK. Bagi saya untuk hari ini kan generasi muda itu presentasinya kan menentukan lebih dari 50%. Nah, tapi jangan hanya gimmick saja. Semua nanti bisa klaim generasi muda hari ini mendukung paslon A, B, C. Ternyata pas hari H nggak ada juga anak muda yang datang untuk milih karena sudah muak misalnya atau sudah antipati dengan politik kita. Jadi saya pikir harus ada pendalaman mengenai visi misi yang bisa diungkapkan atau bisa sampai pesan ini ke anak muda dengan cara-cara yang sederhana. Saya pikir itu pengantar dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Mungkin langsung saja ke Mas Bagas. Sebenarnya ada banyak isu Mas yang dibahas dalam debat capres pertama. Mungkin yang paling sensitif adalah isu soal pemberantasan korupsi. Bagi kami menilai Gersospo adalah pemberantasan korupsi, komitmen memberantas korupsi, penegakan hukum, dan yang juga adalah penguatan demokrasi. Bagaimana Mas Bagas melihat hasil debat capres pertama tersebut? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Ivan, Mas Juna, dan Bang Bultom juga. Yang pertama harus kita apresiasi adalah bahwa penyelenggara bisa melakukan politik gagasan. Kalau nggak salah jadwalnya 5 kali ya. 5 kali ada debat, dan itu jalan menuju masuk ke politik gagasan. Itu perlu diapresiasi dalam rangka bahwa politik di Indonesia itu tidak hanya kemudian hanya artificial demokrasi. Jadi bahwa politik itu tidak hanya kemudian atau demokrasi di Indonesia itu hanya diartikan sebagai orang masuk ke TPS dan memilih. Tapi ada ruang-ruang demokrasi yang kemudian juga bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan elit. Nah, ini yang menurut saya penting juga terkait masalah ruang demokrasi ini. Nah, jadi demokrasi di Indonesia ini memang dalam beberapa literatur ada yang membedakan optimis dan pesimis. Nah, dengan adanya ruang-ruang demokrasi ini,
ini bisa menjadi jalan bahwasanya anak muda itu bisa optimis terhadap demokrasi kita. Bahwasanya demokrasi kita juga ada ruang-ruang substansial yang kita bisa masuki terkait masalah gagasan itu. Nah, karena kalau ada gagasan itu, saya meminjam istilah Benedict Anderson itu ada, kita bisa membayangkan negara yang memang kita cita-citakan, yaitu imagine country, kalau bahasanya imagine country. Jadi selama masih ada ruang-ruang dialog ini, substansial ini, ada optimisme bahwasanya harapan untuk ke depan Indonesia menuju ke Indonesia adil makmur itu terus ada. Dalam bahasa muslimnya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, anak-anak HM ini biasanya nyebutnya menuju ke negara yang adil makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu. Nah, itu perlu kita apresiasi satu hal. Nah, berikutnya terkait masalah bagaimana kemudian isu-isu ini yang awal kan berkembang beberapa isu dipecah-pecah, kemudian bisa menjadi forum-forum publik seperti ini, itu juga hal yang sangat positif dan sangat baik. Jadi meminjam istilahnya Economist Intelligence Unit, dia kan mengeluarkan indeks demokrasi, bahwa Indonesia saat ini tuh berada di flood demokrasi. Flood itu bahasa Indonesianya itu cacat, tapi saya agak kurang suka dengan itu. Jadi demokrasi dalam catatan. Jadi bahwa demokrasi itu tadi bukan sekedar artifisialnya, bukan sekedar milihnya, tapi ada beberapa part yang harus didorong dalam demokrasi itu. Tentang bagaimana demokrasi itu bisa menjadi jembatan, kemudian civil society seperti kita itu bisa berpartisipasi dalam menyuarakan kinerja-kinerja pemerintahan. Bagaimana civil society juga bisa berpartisipasi dalam pers atau dalam media. Kemudian bagaimana juga kita juga bisa berpartisipasi dalam hal-hal kenegaraan. Jadi elit itu tidak hanya tunggal, ada juga civil society yang menopang sebagai tujuan utama demokrasi, bahwasanya ini adalah dilahirkan dari rakyat. Jadi dengan adanya diskusi kita pada sore hari ini dan juga dengan adanya partisipasi yang cukup baik, ini menunjukkan bahwasanya keoptimisan banyak orang bahwasanya Indonesia telah masuk ke fatih demokrasi atau kelelahan demokrasi itu terbantahkan. Karena apa? Karena ternyata banyak jutaan anak muda juga optimis terhadap demokrasi Indonesia ke depan. Nah, ini yang perlu kemudian kita rawat untuk bisa menjaga demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah mengantarkan diskusi. Mungkin nanti teman-teman ada sesi sendiri untuk tanya jawab. Saya mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya nih untuk Bang Jeffrey Gultom. Kebetulan tadi sempat dia ngomong di belakang dan sangat keras ngomong soal, dan bahkan tajam ngomong soal bagaimana penegakan hukum yang ada di Papua. Bang Jeffrey ini kebetulan orang Batak yang lahir di Papua ya, Bang? Iya. Makanya ini sangat relevan, dan saya melihat bahwa dalam kacamata analisa Bang Jeffrey, mungkin saya meyakini Bang Jeffrey melihat fenomena yang terjadi khususnya di tanah Papua. Apakah ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan gagasannya, Bang Jeffrey melihat adakah optimisme bagi kita anak muda untuk melihat upaya-upaya mengurangi atau bahkan menghilangkan, dalam tanda kutip, saya melihatnya konflik
anak bangsa yang ada terjadi di Papua itu. Bagaimana Bang Jeffrey menganalisa dan respon? Mungkin berangkatnya dari ketiga jawaban mungkin, atau Bang Jeffrey juga bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir sebagai generasi muda ini kan kita harus menjadi orang-orang yang optimis ya. Namun bagi saya catatan pentingnya, siapapun nanti yang akan menjadi presiden Indonesia, bagi saya untuk persoalan di tanah Papua itu harus dilihat secara komprehensif. Tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini di periode kedua Pak Jokowi ini memang terasa sentuhan-sentuhan yang beliau lakukan baik dari sisi infrastruktur ataupun juga perhatian yang begitu besar di tanah Papua. Saya masih ingat sebelum saya datang ke Jakarta sekitar 4-5 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Itu semen saja harganya 1 juta rupiah. Bahkan sampai di daerah Gunung Wamena, kemudian Tolikara dan sekitarnya yang sekarang sudah menjadi provinsi baru Papua Pegunungan. Bahkan bahan bakar minyak itu harganya itu nggak sama. Makanya dulu sebelum BBM satu harga itu kita beli bensin atau BBM di SPBU itu harganya misalnya 5.500, jalan sedikit 20 meter itu sudah 6.000, bahkan sampai ke daerah pedalaman itu 30 sampai 40.000 per liter. Padahal Indonesia sudah merdeka, Bung. Gitu. Tapi begitupun orang-orang atau masyarakat di Papua masih terus survive. Kalau bicara tentang konteks keadilan ya. Karena kita Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau misalnya di Jakarta harga BBM itu 5.500, itu harusnya sampai di Merauke juga sama gitu loh. Tapi begitulah yang kita rasakan dulu. Makanya saya bilang apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kepemerintahannya terlepas ya tidak sempurna, tapi bagi saya dalam konteks Papua untuk akselerasi pembangunan menuju kesejahteraan itu mulai ada harapan itu. Nah, begitupun bagi konteks 2024. Makanya saya bilang siapapun presidennya, bukan hanya konteks Papua ya. Itu dari Aceh juga seperti itu. Saya pikir semua daerah punya persoalan yang sama. Tapi kalau kita bicara Papua dari segi jumlah mungkin tidak sebanyak masyarakat di Jawa. Makanya lebih banyak capres-capres atau cawapres ini kampanye tentang mengenai visi misinya itu lebih banyak di wilayah Jawa. Bahkan ada ungkapan kalau mau jadi presiden cukup kampanye aja, menangkan aja Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Sumut, udah yang lain-lain nggak usah lah gitu, udah jadi presiden. Tapi bagi saya tidak cukup seperti itu. Siapapun jadi presidennya presiden Indonesia gitu. Jadi sampai ya masyarakat di Merauke, kebetulan saya lahir di sana. Jadi maksud saya dalam konteks mengenai pembangunan yang berkelanjutan, saya pikir apa yang baik yang dilakukan dari pemerintahan Pak Joko Widodo ini bagi saya siapapun presidennya ya wajiblah diteruskan. Persoalan program-program yang lain ya itu monggo lah dibuat dengan timnya. Tapi bagi saya apa yang sudah baik ya sewajarnya itu harus dilanjutkan. Itu kadang kelemahan di negara kita. Ketika ada legacy yang bagus, itu agak kurang mau dilanjutkan karena dia pengen ya saya mau yang ini, saya mau yang ini gitu. Tapi dalam konteks pembangunan untuk menuju negara yang adil makmur itu, saya pikir harus melakukan hal-hal yang kontinu gitu. Termasuk juga mengenai penegakan hukum dan juga persoalan mengenai pelanggaran HAM. Jadi Bung, saya melihat ada harapan dan sebagai anak muda saya percaya kita harus optimis untuk hal itu. Saya pikir itu Bung. Oke. Terima kasih Bang Jeffrey merespon soal isu Papua yang sempat disinggung di debat capres pertama. Saya langsung ke
Mas Bagas. Tadi Mas Bagas meng-highlight banyak soal kondisi hari ini dan bahkan membantah bahwa kondisi demokrasi kita yang cenderung, tadi Mas Bagas bilang kecacatan demokrasi. Cuma di beberapa catatan Mas Bagas, kita melihat bahwa kita coba track back ke belakang ada sekitar 2019 ketika ada isu reformasi di korupsi, kemudian juga beberapa kejadian-kejadian yang ternyata terjadi di akar rumput. Ketika ruang-ruang diskusi seperti ini justru malah ada beberapa intervensi. Nah, bagaimana Mas Bagas melihat Ya nggak pernah aku lupakan dalam respon hidup dari saya waktu di masing-masing istana itu atau yang hasil dari munculnya debat itu seperti ketawa ini sama dalam, saya ngakak memandang ruang-ruang yang seperti ini untuk masa depan kita, paling tidak 5 tahun yang akan datang. Baik. Terima kasih Mas Ikhwan. Yang pertama adalah kita itu harus juga objektif dan proporsional dalam melihat situasi. Bahwa kemudian ada banyak catatan itu memang hal yang sangat wajar. Dan yang terpenting adalah progres. Bagaimana ini bisa terprogres? Terkait masalah catatan-catatan demokrasi sebagai negara yang memang sedang berkembang atau sedang menuju, ini cukup wajar ada catatan itu. Catatan-catatan yang tadi Mas Iwan sampaikan itu bisa menjadi poin penting dalam evaluasi ke depan. Tapi juga ada beberapa catatan yang ternyata kita bisa melewatinya. Saya ambil contoh misalkan, di tahun 2021 ada badai demokrasi yang kemudian istilahnya itu coronavirus COP. Jadi banyak negara-negara ini yang kemudian mengalami krisis-krisis demokrasi. Nah, ternyata Indonesia itu mengalami peningkatan nilai demokrasi. Nah, ini kita lihat sebagai poin, ya kan, bahwa ternyata demokrasi di Indonesia itu bisa survive dan bisa berjalan. Yang ke depan adalah bagaimana generasi muda ini bisa merawat optimisme demokrasi itu. Nah, terkait ke depan, saya kira semua paslon itu pasti punya optimisme yang sama. Namun yang menjadi catatan adalah jangan sampai kemudian kita dan masyarakat maupun voters, audiens baik elit itu progresnya turun. Dengan apa? Dengan menilai bahwa demokrasi hanya sebatas orang memilih di TPS. Ketika kita sampai di tahap pemikiran itu, artinya apa? Demokrasi kita selesai. Tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang-ruang substansial demokrasi, yang ada artifisial aja. Demokrasinya ya sebatas formalitas aja. Nah, ke depan ruang-ruang substansial seperti ini dan ruang-ruang substansial untuk bisa menyuarakan isu-isu terkait masalah kemasyarakatan, isu-isu terkait masalah demokrasi dan lain sebagainya harus terus disuarakan. Untuk apa? Untuk sarana generasi muda sebagai civil society kita ini dalam check and balance. Mungkin itu Mas Iwan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagas terkait optimisme. Khususnya kita anak muda melihat optimisme demokrasi kita tidak hanya bicara 5 tahun ke depan, tapi ya, bahkan betul. 10 bahkan 30 tahun yang akan datang. Oke, menarik. Mungkin ke Mas Arjuna tadi menyentil sedikit soal putusan MK yang juga sebenarnya banyak. Ini kalau kita bicara soal MK ini kan hari ini yang menjadi turning point di bahkan 1 minggu bahkan 2 minggu setelah debat, itu yang menjadi turning point pembicaraan publik. Salah satu isu yang sering dibahas. Nah, bagaimana Mas Arjuna melihat putusan MK hingga putusan MK dalam semangat anak muda
khususnya kita melihat anak muda punya kesempatan yang sama untuk ikut atau untuk berpartisipasi di ruang-ruang publik seperti pilkada dan sampai hingga pilpres. Nah, bagaimana Mas Arjuna melihat optimisme dan melihat putusan itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara bahwa putusan MK, putusan 90 itu ya, dikatakan untuk membuka ruang untuk anak muda, saya justru bertanya, ini kan putusan ini berangkat dari salah satu pasal di Undang-Undang nomor Undang-Undang tahun 2017. Jadi bayangkan itu tahun 2017. Ya. Perasaan saya ada pemilu tuh 2019. Ada. Kenapa tidak berubah? Kalau memang untuk anak muda. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang benar-benar tulus ikhlas untuk anak muda, harusnya diubah atau diperdebatkan di tahun 2019. Kenapa baru 2024 itu diperdebatkan? Apakah di 2024 ini mendesak sekali ya anak muda? Padahal kita nggak juga. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya gini, ada beberapa catatan ya, terutama untuk politik kita ya. Kalau kita lihat data Puskapol UI misalnya, itu anak muda yang masuk dalam parlemen misalnya, itu rata-rata adalah punya basis kekerabatan. Itu baik di pilkada maupun di parlemen. Yang kedua, mereka punya basis bisnis. Nah, artinya yang aktivis itu nggak lebih dari 3%. Jumlahnya yang aktivis kayak kita ini nggak lebih dari 3%. Kenapa yang aktivis kita ini tidak lebih dari 3%? Karena aktivis kayak kita ini dompetnya tipis, Mas. Dompetnya tipis, tidak punya basis bisnis yang besar. Makanya namanya aktivis. Bukan siapa-siapa. Aktivis ya. Sedangkan Aktif tapi tipis gitu. aktivitas tinggi tapi dompet tipis. Oh gitu. Sedangkan kita partai politik hari ini, kata demokrasi kita itu demokrasi yang berbiaya tinggi. Misalnya untuk nyalek saja di kabupaten kota itu di atas 5M misalnya di sebuah kabupaten. Itu di Jawa, apalagi di luar Jawa misalnya, yang dengan ruang wilayah yang luas, perebutan suaranya yang cukup keras. Itu menurut saya menjadi catatan. Tapi saya ingin menambahkan sedikit, Mas, sebelum selain MK. Dan menurut saya dalam perdebatan Pilpres ini kita harus keluar dari perdebatan melanjutkan Presiden Jokowi atau tidak. Kalau menurut saya kita harus keluar dari situ. Jangan muter di situ saja. Karena itu sangat membosankan. Kalau menurut saya gini, oke, Presiden Jokowi sudah melakukan banyak hal hari ini. Pertanyaannya, apa sih yang belum dilakukan oleh Presiden Jokowi? Nah, itu menarik. Misalnya tol laut itu belum dikerjakan. Harusnya paslon-paslon ini membahas itu dong. Jalan tol kan sudah. Jalan tol udah. Jalan di desa-desa belum. Nah, itu harusnya dibahas. Jadi kalau kita berdebat ini melanjutkan, ini enggak, kan kita seperti dibatasi bahwa yang baik itu yang seperti Pak Jokowi. Padahal kita kebutuhan terus berubah kan. Dinamika masyarakat terus berubah. Memang sudah banyak yang dikerjakan Pak Jokowi, tapi yang belum kan itu juga harus dipikirkan. Ya, yang belum tuh apa itu, ya? menurut saya, Mas. Berarti tantangannya jelas ya, Pak. Harusnya kita tidak terjebak pada paradigma melanjutkan atau merubah. Artinya memang kalau memang ada satu hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, ya monggo dikerjakan. Nah, narasi itu yang harusnya dihadirkan. Oke, menarik sebenarnya. Kita coba keluar dari isu yang mungkin sebenarnya agak sensitif tadi. MK. Saya sebenarnya menantang, men-challenge ketiga narasumber kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Ini sebenarnya kegelisahannya sama. Saya mungkin merasakan ya. Mungkin hal yang serupa mungkin dirasakan oleh teman-teman aktivis gitu. Cuman jika kita berkaca pada proses yang hari ini sudah berjalan, kemudian apa yang selanjutnya menjadi tantangan bagi kita anak muda khususnya dalam menghadapi, ya kita bicara soal bonus demografi. Hari ini kan tantangannya semakin banyak. Nah, ini kita akan masuk ke debat cawapres yang nantinya akan dibahas. Artinya isu tenaga kerja, investasi, kemudian isu ekonomi kerakyatan. Nah, harusnya ini kan yang banyak
diisi oleh kita anak-anak muda, karena bagaimanapun tantangan berikutnya adalah membangun bangsa ini ada di tangan kita. Nah, bagaimana Mas Bagas melihat dan mungkin bisa menyampaikan sedikit catatan, kira-kira apa yang menjadi concern khususnya bagi cawapres untuk bisa disampaikan ke publik besok debat cawapres? Terima kasih. Terima kasih Mas Ikhwan. Ya, jadi hal yang penting adalah bahwa membangun anak muda itu investasi yang berharga. Hampir semua riset, negara yang kemudian bisa menjadi negara yang maju dan besar, dia melakukan pembangunan terhadap anak muda yang cukup signifikan. Itu satu hal yang penting. Nah, jadi kita juga sangat berharap bahwa bagaimana kemudian narasi-narasi, gagasan-gagasan pembangunan terhadap anak muda itu bisa juga konkret. Tidak hanya anak muda dijadikan gimmick politik untuk meraih voter. Karena apa? Karena bicara tentang pembangunan anak muda tidak hanya bicara untuk yang jangka pendek. Di bulan Februari. Tidak hanya bicara untuk 5 tahun ke depan, tapi kita berbicara bagaimana kelangsungan kita di puluhan tahun ke depan. Bahkan kita di prediksi akan mengalami yang tadi Mas Iwan sampaikan bonus demografi. Selalu disebutkan bonusnya, tapi tidak pernah dijelaskan bahwasanya ada juga bencananya. Kalau anak muda tidak kemudian diberikan ruang-ruang pembangunan yang maksimal, anak-anak muda ini ke depan ketika mereka berada di usia produktif, mereka tidak menjadi bonus tapi mereka menjadi bencana. Nah, jadi ke depan harapan kita pasti bagaimana bisa ruang debat itu menghadirkan solusi-solusi konkret, langkah-langkah konkret bagaimana investasi terhadap pembangunan anak muda di Indonesia untuk menyiapkan Indonesia di masa yang akan datang lebih cepat. Gitu. Siap, terima kasih Mas Bagas. Mungkin ke Mas Arjuna dulu. Gimana Mas Arjuna? Kira-kira apa yang menjadi catatan khusus bagi untuk besok mungkin, khususnya di isu-isu yang akan dibahas pada investasi tadi Mas Bagas mention soal anak muda. Iya, menurut saya yang perlu dikonkretkan itu tentang kontribusi ekonomi digital ya ke masyarakat. Karena menurut saya kalau kita bicara ekonomi digital itu pasti orientasinya unicorn misalnya, dan lain sebagainya yang menurut saya kapitalisasinya itu cenderung tidak menetes ke bawah. Tidak ada trickle down effect lah istilahnya. Nah itu yang menurut saya perlu kita bahas bagaimana peranan ekonomi digital itu untuk UMKM misalnya, masyarakat yang kecil misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua soal APBN dan APBD. Nah kita tahu lah untuk APBN misalnya ada beban yang cukup lumayan tinggi, yaitu IKN. Oke, itu memang, tapi saya masih ingin penjelasan yang konkret sih dari para capres, bagaimana kerangka berpikirnya bahwa IKN itu bisa mewujudkan pemerataan pembangunan. Itu saya belum ngerti konsepnya gimana. Karena yang saya dalam pikiran saya misalnya, oke memang ada IKN di Kalimantan, tapi saya yakin tuh ekonomi akan bergerak hanya di Jakarta. Karena memindahkan pergerakan ekonomi ke Kalimantan itu tidak mudah. Nah itu yang menurut saya tidak menemukan spektrum yang berpikir yang nyambung gitu. Kerangka berpikir yang nyambung untuk masuk ke situ. Hanya disampaikan secara klaim aja, bahwa IKN itu bisa memeratakan pembangunan. Tapi seperti apa itu cara memeratakan pembangunan dengan IKN? Itu yang saya tidak mengerti. Belum sampai hari ini belum ketemu
kliknya. Itu yang menurut saya perlu dibahas. Yang kedua, soal APBD. APBD ini kan kita tahu didominasi oleh belanja pegawai. Nah, hampir semua daerah itu didominasi oleh belanja pegawai. Semua daerah hampir dihabiskan untuk belanja pegawai. Nah, saya pengen ngerti nih, para cawapres ini inovasinya apa? Untuk merubah postur APBD yang dulu hanya dari negara untuk negara, itu kan negara membuat APBD untuk dirinya sendiri. Ini yang menurut saya perlu dirubah, perlu ada inovasi dari para cawapres ini, sehingga cawapres ini tidak hanya sekedar jadi ban serap atau dead voter ya, atau meraup suara misalnya. Itu yang menurut saya perlu ditajamkan. Terima kasih Mas Ardina. Langsung ke Bang Jeffrey. Dalam konteks untuk debat yang kedua ini, saya pikir harus lebih dalam ya, apalagi temanya tentang perekonomian, menyangkut juga dengan tenaga kerja, investasi. Tapi ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ketum Juna, dan saya agak berbeda. Kalau dalam konteks pemerataan, malah saya sebenarnya mendukung IKN itu. Kenapa saya bilang begitu? Dari dulu saya di Papua itu pengen, misalnya jangan di Jakarta ini aja kita lihat gedung-gedung pencakar langit ini. 100 tahun pun negara ini akan merdeka, ya hanya di Jakarta aja lah kita lihat gedung-gedung tinggi ini. Semua kepala daerah itu datangnya nanti ke Jakarta. Iya. Orang masyarakat itu cari bupatinya itu lebih susah, lebih cepat mereka cari Tuhan daripada cepat cari kepala daerahnya gitu. Karena semuanya nongkrong di Jakarta. Tapi dalam konteks itu makanya saya sebenarnya mendukung itu. Saya mendukung penuh pemerintahan, apalagi inisiatif Presiden Joko Widodo untuk memindahkan IKN itu, ibu kota negara, supaya ada juga nanti tumbuh perekonomian baru. Ya memang tidak mudah mas, nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan itu. Tapi kalau nggak dilakukan, kapan lagi? Ya saya juga bangga lah kalau misalnya suatu hari nanti ada apartemen-apartemen tinggi, gedung-gedung tinggi. Nggak usah lagi orang-orang dari Papua itu datang ke Jakarta ini hanya untuk lihat kereta cepat, wus-wus itu, ya kan? Tiket mahal, jalan tol. Ya sama kayak tahun baru ini kan crowded di daerah. Semua orang dari ibu kota ini Jakarta itu datangnya ke kampung. Makanya tadi saya mau lihat cek tiket itu ke Medan itu mau Natalan di sana. Itu harganya 6 juta, 7 juta. Yang biasanya 2 jam sekarang 15 jam. Masa mau ke Medan itu kita harus ke Penang dulu. Malaysia baru datang ke Medan. Jadi dalam konteks pemerataan saya mendukung itu. Untuk ada seperti pembangunan IKN itu, dan itu nggak bisa dilakukan sendiri, harus kolaborasi. Makanya sekarang pembangunan di IKN itu lebih banyak sekarang investor-investor yang dijanjikan datang, yang dari Arab lah, yang dari China lah, yang dari mana saja. Buktinya anak-anak negeri juga sekarang yang mulai membangun. Iya kan, orang-orang Indonesia juga, pengusaha-pengusaha Indonesia yang cinta akan Indonesia. Karena mereka tidak bisa melupakan bahwa dari negara ini juga makan gitu. Jadi membangun negara, berkontribusi juga mereka lakukan. Nah, itu dalam konteks untuk pemerataan. Walaupun saya pikir tidak mudah, tapi harus dimulai. Kemudian dalam perspektif misalnya untuk lapangan kerja. Betul juga tadi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya ini, selalu anak-anak muda ini hanya digunakan atau diklaim hanya untuk menambah suara voters gitu. Sementara pasca nanti dari pemilihan itu hanya elit-elit saja yang menikmati itu semua. Toh kita juga aktivis-aktivis ini kembali juga makan di warteg, berjuang sendiri, cari beasiswa juga sendiri. Tidak ada misalnya capres-capres itu misalnya bilang, oke, kalau saya jadi presiden, saya dalam kabinet misalnya ada 30 menteri, jatahnya anak muda itu ada 6 atau 8 gitu. Toh juga orang-orang tua juga yang jadi menteri-menterinya.
Sementara menteri-menteri itu selaku pemangku kebijakan yang membuat policy gitu loh. Itu ada waktu zaman Presiden Joko Widodo sampai hari ini masih ada staf sus milenial, tapi nggak jelas juga. Maksudnya poin-poin yang dikerjakan oleh staf sus milenial itu yang mewakili generasi muda itu apa gitu? Iya kan? Belum ada juga staf sus milenial yang misalnya tuntas habis itu sudah mengundurkan diri, makanya sempat ramai di netizen itu. Kok belum kelihatan kerjanya udah mengundurkan diri gitu loh. Nah, misalnya gitu, itu contoh itu. Karena jangan hanya generasi muda ini hanya tadi yang dibilang oleh Ketum PBHMI hanya jadikan gimmick saja. Klaim-klaim, wah kita ini capres tertentu ini sudah rangkul semua anak muda. Yang saya khawatirkan tadi seperti di awal saya bilang, jangan hanya campaign-campaign di media sosial bahwa kita didukung oleh generasi muda, kita satu putaran, semua ngeklaim satu putaran karena didukung sama generasi milenial, generasi Z gitu. Tapi nanti pas hari H apatis juga gitu. Karena yang tadi saya bilang itu menerjemahkan visi misi, kan kalau teori udahlah, udah yang nyusun visi misi itu semua saya pikir guru-guru besar lah, profesor doktor semua gitu. Tapi menerjemahkan bahkan mengimplementasinya itu yang paling penting gitu. Sama kayak misalnya Ketum Juna atau Ketum Bagas misalnya. Nanti kalau capres A macam begini, kira-kira buah-buah pikiran apa misalnya dari Ketum PBHMI. Kan itu yang menarik gitu loh. Jadi aspirasi itu dari bawah. Dari akar rumput, dari seperti Bung Iwan bilang itu, naik ke atas. Yang kacau itu kan kalau misalnya framing, kemudian penyampaiannya manis, santun, tapi implementasinya nol, miris kita gitu. Jadi saya pikir debat yang kedua ini lebih dalam, harus ada sesi yang tadi disampaikan oleh para narasumber, dialog, adu gagasan gitu, bukan saling sindir antar satu capres dengan capres yang lain, tetapi lebih substantif. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, menarik Bang Jeffrey. Mungkin ini juga menjadi concern Mas Bagas dan Bang Jeffrey Juna. Kebetulan di debat capres pertama itu banyak juga beberapa cendekiawan intelektual juga menyayangkan. Tapi satu sisi kita patut mengapresiasi debat capres yang diselenggarakan oleh KPU. Artinya ini satu format baru yang disediakan oleh KPU, dan cuman ada poin yang sebenarnya disayangkan ketika KPU menghadirkan panelis, begitu banyak panelis, yang mana panelis itu berlatar belakang sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, di debat cawapres kedua ini mungkin ada banyak banget, ada banyak sekali usulan-usulan yang disampaikan oleh orang di luar sana untuk memberikan ruang kepada panelis untuk dapat menguji buah pikir, gagasan terkait apa-apa saja yang akan nanti disampaikan oleh calon wakil presiden yang akan hadir di 22 Desember. Nah, bagaimana Mas Bagas, Mas Bang Arjuna dan Mas Bang Jeffrey melihat sepenting apakah panelis itu untuk bisa merespon jawaban-jawaban ataupun narasi-narasi yang disampaikan oleh cawapres? Mungkin siapa dulu? Mungkin Bang Juna mungkin. Iya. Pertama kita redefinisi dulu ya. Apa sih gunanya adanya panelis di sebuah debat? Itu pertama yang harus kita bahas dulu. Gunanya panelis menurut saya, di dalam debat menurut saya, satu, dia harus menguliti jawaban dari paslon. Tadi kita bertiga tadi sepakat bahwa tidak boleh menghadirkan hanya sekedar gimmick. Nah, untuk menuju pendalaman itu pasti butuh orang yang punya kapasitas reputasi intelektual misalnya untuk menguliti sebuah tema. Jadi jangan sekedar kertas visi misi, saya sepakat. Kalau kertas visi misi semua pasti ngomong baik. Nah, apalagi ini soal APBN. Dia ngomong program A, program B, program C. Bagaimana cara
cari uang untuk menjalankan program ini. Anggarannya bagaimana? Nah, yang saya takutkan ini kadang-kadang kita ngomong A, B, C, D, F, G, ada program ini, ada program A yang menghabiskan dana fantastis misalnya triliunan, tapi dia tidak mampu menjelaskan anggarannya dari mana. Nah, sedangkan kita tahu APBN itu tidak mungkin berubah secara signifikan, karena kita kan sudah tahu pendapatannya segini, sektornya ini. Nah, ketika dia ada program baru, pasti akan menghilangkan program yang sudah ada, misalnya. Atau merelokasi, ada refocusing, pasti ada. Misalnya anggaran si A, pasti ada merefocusing. Nah, jangan sampai yang direfocusing, di realokasi, dirubah, itu anggaran-anggaran yang berbasis untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial misalnya. Apalagi bantuan sosial yang bikin Pak Jokowi approving ratingnya itu tinggi. Nah, ini kalau dirubah ini sangat sensitif. Nah, ada program baru yang menghabiskan dana triliunan, jangan sampai mereka nggak bisa menjelaskan uangnya dari mana untuk menjalankan program ini. Nah, kita tahu nih kalau dia tidak bisa menjelaskan, oh berarti ini pepesan kosong. Nah, itu menurut saya pentingnya panelis. Mungkin langsung Mbak Jeffrey, mungkin direspon untuk kira-kira sejauh mana memberikan ruang kepada panelis untuk bisa merespon gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh masing-masing cawapres nanti. Saya sih kalau belum dijadwalkan ini ulang, saya pengennya itu panelis-panelisnya ada satu sesi ketum-ketum Cipayung. Karena ketum-ketum misalnya di organisasi ini kan manusia-manusia merdeka semua. Iya toh. Tapi kalau panelis misalnya profesor ini atau rekam jejaknya dari media, kan interaksinya banyak juga. Jadi mau menguliti capres-capres untuk mendalami isi pikirannya itu kan juga kadang agak-agak takut, agak-agak khawatir, takut salah. Kalau kita orang ini kan biasa aja gitu. Kalau mau tanya gitu loh. Setajam apa ya, setajam silet lah kira-kira misalnya gitu kan. Jadi lebih konkret, lebih merdeka kita. Tapi ya itu usulan. Kalau misalnya bisa diulang atau bisa diwacanakan lagi. Tapi kalau misalnya sekarang panelis-panelis ini, saya harapannya itu harus menjadi orang-orang yang betul-betul independen lah. Sehingga yang tadi kita sampaikan bersama, ada harapan dari masyarakat Indonesia, khususnya generasi-generasi muda, untuk melihat kok, oh ketika presiden ini dia nanti kita pilih, ada realisasi implementasi dari gagasan yang dia sampaikan dalam visi misinya itu, tahu kita arahnya kemana, Tetapi kalau waktu yang diberikan kepada capres-capres atau cawapres ini sudah sedikit, baru tidak substantif, apalagi menggali lebih dalam catatan kita untuk melakukan debat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari kandidat-kandidat kita ini. Ini kan semuanya putra-putra terbaik bangsa ini yang sekarang bertarung. Sehingga ada harapan besar kita sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia atau generasi muda Indonesia, melihat pemimpin-pemimpin kita yang bertanding atau berkompetisi hari ini, kita bisa tahu isi pikirannya itu. Jadi nggak hanya saling sindir atau baperan gitu, nggak menarik lagi gitu. Sehingga ada antusiasme generasi muda untuk ikut datang ke TPS, menentukan pilihannya sebagai hak konstitusinya. Saya pikir itu, Bu. Oke, lanjut ke Mas Bagas, mungkin bisa memberikan tanggapannya. Baik, terkait masalah panelis sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Juna dan Bang Jeffrey. Jadi memang harapannya panelis itu kan bisa menjadi guide, karena kan dia expert kan, bisa menjadi guide dan bisa menjadi jembatan kepada masyarakat bahwasanya visi misi itu ketika di challenge atau oleh panelis ini, dia layak eksekusi nggak?
Nah, Iya. mungkin itu saja yang mau saya tambahkan kalau terkait masalah Harus panelis. dikondisikan tuh. Tapi kayaknya aku yang jadi korban yang Oke. Amiduddin jadi sasaran. Menarik. Ada tadi usulan dari Bang Jeffrey untuk mengundang ketum-ketum Cipayung untuk Iya. memberikan ruang kepada ketum Cipayung untuk menguji ya, Pak? Iya sih ada. Untuk menguji isi pikiran Oh, iya. dari masing-masing capres-cawapres kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup diskusi. Oh, iya. Sebenarnya kalau diskusi ini paling enak nggak usah ke-record ini, Pak. Iya, biar lebih ini kan. Iya. Udah tahu kan? Iya. Nggak usah ke-record ini. Belum pelantik kan saya ini. Belum lantik. Baru ada yang dilantik soalnya. Iya, betul. Ini isunya isu sensitif. Betul. Iya. Sebenarnya kami melihat ada satu isu yang Hmm. paling relevan dengan kita anak-anak muda adalah tadi sudah disinggung oleh Mas Bagas, disinggung oleh Bang Jeffrey dan juga Mas Arjuna, bagaimana keterlibatan dan ruang anak muda khususnya nanti ketika capres-cawapres kita memberikan platform ataupun banyak kesempatan kepada anak muda. Tidak hanya berpartisipasi dalam politik, namun juga tantangan terbesarnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Di beberapa riset misalnya, banyak jenis pekerjaan yang akan hilang. Banyak jenis pekerjaan yang akan hilang, yang akan digeser oleh katakanlah teknologi yang bernama AI. Ya, artificial Nah, ini juga menjadi concern di beberapa lembaga riset untuk bisa menjawab tantangan itu. Nah, bagaimana mungkin masing-masing ketua umum ini merespon itu dan apa yang sekiranya mungkin usulan yang bisa diberikan kepada masing-masing kandidat capres-cawapres kita terhadap tantangan. Sebenarnya saya melihatnya bukan tantangan, tapi bagaimana kita bisa berselancar di atas perubahan tersebut. Bagaimana masing-masing itu untuk merespon isu itu. Mungkin dari Bang Jeffrey dulu, Bang. Oke, baik. Jadi bagi saya tentang kemajuan teknologi dalam misalnya tadi kalau Bung Iwan bicara tentang artificial intelligence, saya pikir ada tantangan dan peluang di situ. Ya kalau dulu kita ingat sebelum adanya mesin uap, dianggap nanti ketika ada mesin uap itu pembangunan itu atau pekerjaan itu makin hilang, ternyata makin bertambah juga. Jadi bagi saya tadi yang Bung punya istilah berselancar di tengah-tengah perubahan itu sudah tepat. Jadi saya bukan orang yang pesimis ya, karena saya jauh dari kampung di ujung timur itu tempat lahirnya matahari untuk menyinari Indonesia. Jadi pikir dengan perubahan-perubahan zaman hari ini tentu semakin banyak peluang. Ya bisa saja yang ditakutkan orang ketika nanti sudah semua berganti dengan mesin atau otomatis dengan robot dan lain-lain, semakin banyak kehilangan pekerjaan. Ternyata enggak juga. Karena manusia ini kan makhluk Tuhan yang paling mulia ya. Ada diberikan pikiran, hati, kemudian bisa menyikapi segala sesuatu dengan adaptif. Karena kalau misalnya Bung Iwan ingat masa-masa COVID waktu itu kan baru pertama kali di dunia. Dan hampir semua negara itu tergoncang, termasuk Indonesia. Tapi apakah kita kolaps? Enggak, kita bertahan, kita survive. Karena berbasis metodologi ilmu pengetahuan, kemudian masyarakatnya bersama pemerintah saling mendukung, masyarakatnya mengikuti apa saran, arahan, dan juga usulan-usulan dari pemerintah, dan kita survive. Padahal waktu itu diprediksi bahwa Indonesia termasuk negara yang akan bangkrut. Ternyata enggak juga, bertahan dia. Jadi saya pikir karakter bangsa kita ini karena berbagai suku, berbineka tunggal ika. Jadi saya pikir apapun tantangan yang ada di dunia, saya pikir bangsa kita atau negara kita terus survive gitu. Saya pikir itu, Bu. Mungkin ke Mas Bagas dulu ya. sih, Boleh. bisa memberikan tanggapan. Cek. Saya berangkat dari hal yang agak berat dulu, Mas. Bahwa kalau dari segi data, mungkin bisa perspektif kita yang agak berat. Coba kita lihat
tentang kualitas sumber daya manusia kita. Nah, berapa jumlah pendidikan yang pendidikan mungkin di angka belasan persen. Indeks inovasi kita itu terus turun. Tapi benar yang telah disampaikan untuk Jeffrey bahwa maksudnya biar bagaimanapun manusia itu kita dianggap ketika ada mesin uap itu kan masa petani-petani yang pada sampai pikiran itu ya. bisa kita bertahan sampai hari itu karena sangat-sangat adaptif. Ini agak berbeda tuh. Kita ambil contoh misalkan perubahan industri yang masa lalu. Ketika Dokar itu Delman ya, kalau di sini Delman ya. Delman itu kemudian digantikan dengan mobil. Mobil. Ya orang sudah nggak ada lagi yang mulai Delman. Delman sih sedikit. Industri Delman pasti mati. Betul. Tapi berapa banyak kemudian tenaga kerja yang kemudian terserap di industri otomotif, Ah iya. industri mobil. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu adaptif. Nah, menurut saya yang paling penting sekarang khususnya bagi kita generasi muda adalah bagaimana kita mempersiapkan diri yang tadi Pak Daniel terselancar, mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Jangan ketika kemudian dunia sudah berubah, kita baru sadar, loh, kok sudah berubah ya? Orang semuanya sudah bicara mobil, kita masih bicara Delman gitu. Mungkin itu saja Mas, terima kasih. Oke. Udah berubah gitu. Pak Mas Arjuna mungkin. Ya, saya mungkin nambahkan sedikit dari Ketum Bagas ya. Ya, pertama kalau kita bicara milenial itu tidak hanya sekedar milenial dalam pengertian masyarakat perkotaan. Ya. Ini kan seringkali dalam riset-riset itu kan yang ditangkap adalah kebutuhan milenial di perkotaan. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana kondisi milenial di pedesaan. Betul. Tadi Ketum Bagas sudah menyampaikan kalau tidak salah hanya 10% pas penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi. Nah yang SD ini masih ada sekitar 25%. Hanya lulusan SD, SMA itu hanya 30%. Nah ini kan pasti ada di desa-desa juga. Kenapa saya ingin membahas desa? Mereka itu sangat terbatas pada akses. Kalau di perkotaan kan akses sudah cukup lumayan tinggi lah. Tapi di pedesaan ini jangankan akses misalnya jaringan, internet ya, jalan saja sulit. Untuk ke spot-spot yang penting juga sulit. Kadang ke ibu kota kabupaten aja berjam-jam, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana para capres ini mengeluarkan program-program untuk menjawab milenial yang ada di desa? Nah, milenial yang ada di desa ini, menurut saya tidak bisa diselesaikan dengan misalnya unicorn, metaverse, itu nggak gitu. Nah, ini yang menurut saya luput dari perhatian. Kalau hanya bahas metaverse, unicorn itu kan ini soal kapitalisasi bisnis saja nih, tidak menyentuh masyarakat yang ada di bawah, terutama milenial kita, bahwa milenial yang ada di desa. Nah, menurut saya yang itu luput dari perhatian para capres. Karena menurut saya ini unicorn, metaverse ini kan gimmick apa ya? Gimmick teknologi tingginya itu dapat ya, sehingga dianggap dia sebagai capres yang bisa menjawab tantangan zaman. Nah, tapi tidak menjawab kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih 90% pendidikannya SD, SMP, SMA, belum bisa mencapai pendidikan tinggi. Nah, itu yang menurut saya perlu menjadi catatan, sehingga tidak hanya sekedar buat keren-kerenan saja para capres ini. Mungkin itu saja Mas dari saya. Oke. Nah, terakhir mungkin untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini, mungkin Mas Bagas, Bang Jeffrey dan Mas Arjuna mungkin bisa memberikan catatan terakhir sebelum besok capres-cawapres akan berdebat. Mungkin apa yang bisa disampaikan khususnya untuk publik ya. Mungkin itu dari Mas Bagas mungkin dulu. Cek. Baik, saya ingin menutup dengan bagaimana kita bisa merawat optimisme demokrasi kita, karena proses ini adalah proses demokrasi. Jadi kita harus punya landasan substansial demokrasi itu. Seenggaknya ada 4 hal yang harus kita jaga dalam proses demokrasi itu. Yang pertama terkait masalah kultur demokrasi, bahwa demokrasi dimaknai
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bagaimana rakyat bisa juga berpartisipasi dalam menentukan arah-arah pembangunan ke depan. Yang kedua yaitu terkait masalah institusional demokrasi. Bagaimana ke depan kita sebagai aktivis juga bisa terus mengawal institusi-institusi demokrasi untuk bisa efisien dan maju ke depan. Yang ketiga, masalah struktural demokrasi. Jadi bagaimana ke depan itu struktural demokrasi Indonesia itu bisa terus lebih efisien. Dan yang keempat, yang saat ini sedang kita lakukan bersama, yang saat ini sedang negara Indonesia menjadi hajat negara Indonesia, yaitu tentang prosedural demokrasi. Bagaimana prosedur demokrasi ini bisa fair, bisa adil, dan juga hasilnya bisa memperbaiki kultur demokrasi yang 4 tadi. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mungkin tes Bang Jeffrey mungkin. Ya, singkat saja dari saya, pemilu serentak 2024 harapannya menjadi pemilu yang bermartabat. Sebagai generasi muda, kita harus mengawalnya, harus terus mengawalnya. Dan pesan saya bagi kita semua yang terakhir adalah, ini terkadang kita lupa bahwa pemilu ini kan hanya sementara saja, tetapi efeknya ketika disalahgunakan lewat informasi-informasi yang salah, yang keliru atau hoax, maka sebagai bangsa Indonesia kita akan diuji. Makanya berpolitiklah seadanya, bersaudaralah selamanya. Saya pikir itu. Terima kasih Bang Jeffrey, closingnya luar biasa. Mas Arjuna. Ya, ini terakhir dari saya. Tadi saya setuju bahwa pemilu ini harus bermartabat. Nah, bermartabat ini menurut saya kita harus pastikan pemilu ini harus berjalan jujur dan adil. Jadi tidak ada perlu ancaman, intimidasi yang dialami oleh beberapa aktivis, para calon tertentu dihambat. Nah, ada penurunan baliho, ada pembubaran atau pembatalan sebuah acara. Nah, itu menurut saya itu akan berdampak buruk pada indeks demokrasi kita. Nah, kenapa penting kita mempertahankan demokrasi ini? Kita percaya bahwa satu-satunya sistem yang bisa menghasilkan kesejahteraan adalah demokrasi. Itu sudah, kita tidak perlu perdebatan lagi lah. Tapi kalau kita terus-menerus permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran, misalnya intimidasi, intervensi, dan lain sebagainya terhadap proses demokrasi ini, nanti lama-lama kita nggak jauh beda demokrasi sama demokrasi yang ada di Kongo misalnya, Afrika, kan sangat memalukan. Kalau misalnya kita disamakan indeks demokrasinya dengan tadi seperti yang dikutip oleh Ketum Bagas dalam riset Economic Intelligence Unit, itu kan kita ada demokrasi yang cacat misalnya. Ya kita nggak jauh beda dong sama Kongo, ya kan, Kamerun misalnya, Uganda. Nah itu kan sangat miris. Padahal kita konstitusinya sangat demokratis. Jadi tolonglah, maksud saya biarkan saja siapapun yang menang. Menurut saya yakin mereka semua punya komitmen untuk Indonesia. Mau soal melanjutkan apa enggak itu yang terpenting mereka punya program yang baik untuk masyarakat, dan itu bisa diuji di depan. Jadi menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran harus 1 putaran lah, ya kan? Dan menurut saya tidak perlu ada wacana-wacana yang seperti itu, biar semua bebas berkembang. Oke, terima kasih kepada Mas Bagas, Bang Jeffrey, dan Mas Arjuna. Mungkin karena tidak ada sesi tanya jawab mungkin, karena ini terlalu asik kita ngobrol, lupa jadinya kan. Cuman besar harapan kami mungkin di lain kesempatan. Yang pasti diskusi politik menuju pemilu oleh Akar Rumput Strategi Consulting bersama Gerahoscall.id pasti akan berlanjut di episode berikutnya. Jadi diharapkan kepada teman-teman bisa mengikuti kita di kanal sosial media kita dan juga di YouTube. Nanti insya Allah ini akan tayang di YouTube juga, abang-abang, dan insya Allah nanti Siapa tahu bisa jadi panelis kita. Oh iya, Kan ini masih mungkin, ada itu usulannya. mungkin bisa didengar Bang. Ya. Kebetulan nanti juga akan ada, ya kita juga
meminta teman-teman dari media untuk bisa mengangkat ini ke dalam rilis. Mungkin Kalau tidak disediakan forum, kita buat forum sendiri. Iya, betul. kalau tidak disediakan forum, kita siapkan forum menarik sendiri. itu, menarik. Nah, artinya tawaran-tawaran ini mungkin bisa didengarkan karena Iya. masih ada 3 debat lagi. ya, Iya, Pak? masih ada. Oke, debat besok mungkin nggak bisa. Di Ya, debat oke. 3 debat berikutnya mungkin bisa menjadi catatan bagi KPU selaku penyelenggara. Mungkin cukup sekian diskusi kita sore hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama soal tempat ya, Bang. Agak berisik karena sebenarnya ini ingin mengembalikan memori kita soal diskusi di kampus, Bang. Oh iya siap. Semangatnya itu sebenarnya. Mungkin itu saja. Iya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Udah bisa agak-agak. Bang, kita bisa